sang kiper nomor 1 milik Manchester United, David De Gea, dikabarkan akan hengkang dari Theatre of Dreams. Banyak rumor terkait masa depan De Gea. Pasalnya kontraknya akan habis di akhir bulan ini dan sejauh ini belum ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Awalnya De Gea dilaporkan akan bertahan di MU. Namun beberapa hari terakhir rumor yang beredar menyebutkan bahwa De Gea lebih condong untuk cabut. Simak ulasannya di channel Siaran Bola. Kiper yang didatangkan dari Atletico Madrid pada zaman Sir Alex Ferguson itu, diisukan hengkang karena merasa tidak mendapatkan jaminan menjadi kiper nomor 1 di kubu setan merah. Pasalnya musim lalu, De Gea seringkali tampil angin-angin, hingga membuat timnya gagal menang. Namun Erik ten Hag menginginkan De Gea untuk tetap bertahan di klub. Dan Erik ten Hag mengatakan bahwa ia masih memasukkan namanya dalam strateginya. Posisi De Gea sendiri mirip dengan situasi Cristiano Ronaldo musim lalu, kala itu Ronaldo ingin hengkang dari Old Trafford, tapi dihalang-halangi agar tidak pergi dan, katanya, masih masuk dalam strategi. Tapi Ronaldo justru ditempatkan di bangku cadangan, hingga terjadi cekcok yang berakhir dengan podcast yang menggemparkan seluruh dunia. De Gea kalau mau pergi-pergi aja, kamu masih dianggap sebagai legenda. Alasan berikutnya adalah De Gea tidak setuju dengan pemotongan gaji yang diterima. Potongan gaji yang sangat besar di kontrak barunya. Alhasil ia jadi ragu untuk bertahan di MU. De Gea kabarnya tidak mau gajinya dipangkas dan diberikan klausul bonus dari penampilan. Oleh karenanya, negosiasi tersebut masih alot hingga saat ini. David De Gea menjadi pemain dengan pendapatan tertinggi di Old Trafford sejak Cristiano Ronaldo pergi. Kiper asal Spanyol itu mendapatkan sekitar 350.000, 6,4 miliar rupiah, per pekan. Dengan masa kontrak hingga musim panas 2023. De Gea harus bersedia dipangkas gajinya sebesar 100.000 pound atau sekitar 1,8 miliar rupiah per pekan jika ingin bertahan di Manchester United. Pemotongan sebanyak itu bisa menutup kebutuhan klub dan bisa membayar gaji pemain lainnya. Namun kabarnya dia tidak ikhlas dengan pemotongan gaji yang begitu besar. Jika De Gea benar-benar pergi, maka MU harus cepat mencari pengganti. Sebagai pengganti De Gea, MU sudah mengincar beberapa nama di antaranya kiper Porto Diogo Costa dan kiper Inter Milan Andre Onana. Selain dua kiper itu, ada satu kiper kelas dunia saat ini yaitu Nadeo Argawinta. Spanyol dan Kroasia berhasil melaju ke final UEFA Nations League. Simak ulasan di video berikut. Spanyol dan Kroasia berhasil melaju ke final UEFA Nations League setelah berhasil menang di laga semifinal. Kroasia berhasil menang atas Belanda, sedangkan Spanyol menang atas Italia. Lantas bagaimana jalannya pertandingan? Simak ulasannya di video berikut. Laga Spanyol versus Italia, tersaji di De Grolschvesten, Twente Belanda. La Furia Roja mampu unggul cepat ketika laga baru berjalan 3 menit, bola yang dikuasai oleh Bonucci, direbut oleh Yeremy Pino, dan dengan mudah mengelabui kiper Donnarumma. Italia memberikan respon yang baik usai ketinggalan. Mereka mampu menguasai bola. Tekanan Italia berbuah penalti pada menit ke-10.
Wasit menunjuk titik putih usai tembakan Nicolo Zaniolo mengenai tangan Robin Lenormand. Ciro Immobile yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan baik. Sepakan 12 pasnya bersarang ke pojok kanan gawang Spanyol. Tak ada gol tambahan yang tercipta hingga babak pertama tuntas. Skor 1-1 menutup babak pertama. Di babak kedua Spanyol dan Italia sama-sama memiliki peluang, namun belum dimaksimalkan dengan baik. Spanyol akhirnya sukses kembali memimpin pada menit ke-88 berkat gol Joselu yang baru masuk menggantikan Morata. Tembakan Rodri mengenai pemain Italia dan kemudian dibelokkan oleh Joselu yang berdiri bebas. Italia gagal mengejar ketinggalan di sisa waktu. Skor 2-1 untuk kemenangan Spanyol pun menjadi hasil akhir dari pertandingan ini. Italia harus tersingkir dari perebutan gelar juara. Di pertandingan lain Kroasia berhasil mengalahkan Belanda, pertandingan itu berlangsung imbang 2-2 di waktu normal. Cody Gakpo membuka keunggulan lewat titik putih, Kroasia berbalik unggul lewat aksi Kramaric dan Pulisic. Kedudukan bertahan sampai memasuki menit-menit akhir. Noah Lang menyamakan skor di menit 96. Skor 2-2 bertahan, dan laga harus dilanjutkan ke babak tambahan. Di babak extra time, Belanda harus menyerah dari Kroasia. Petrovic dan Modric membuat Belanda menyerah dengan skor 4-2. Hasil ini memastikan Kroasia maju ke final. Final UEFA Nations League. Kroasia masih membuktikan bahwa mereka masih bertaji di daratan Eropa. Sebelumnya Kroasia berhasil melaju ke final Piala Dunia 2018, meski sebagai runner-up. 4 tahun kemudian kembali menjadi kuda hitam dengan menepati posisi ketiga.